Selamat pagi Amang dan Inang sekalian. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu. Berkatilah kami dalam renungan ini. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan diambil dari Lukas 5 ayat 32. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Amang dan Inang sekalian, firman ini menjelaskan bagaimana Yesus memanggil salah seorang muridnya bernama Matius, seorang pemungut cukai, atau dalam bahasa modern sekarang ini disebutlah pajak, orang pajak. Tentu kalau kita mendengar pajak, banyak orang yang gelisah hatinya karena semua hal harus dibuat pajak, harus dipotong, dan itu digunakan untuk masyarakat luas. Demikian juga pada masanya, pemungut cukai itu memungut pajak dari setiap orang untuk dipakai untuk kepentingan kaisar atau pemerintahan di daerah itu. Tapi terkenal sejak dulu bahwa para pemungut cukai itu sesungguhnya lebih banyak membebani masyarakat, sehingga orang-orang ini dianggap sebagai orang berdosa, orang yang paling banyak dosanya dan hina. Sekalipun dalam strata sosial atau ekonomi mereka ini masuk dalam golongan menengah ke atas, ya, banyak dibenci, tapi strata ekonominya cukup bagus. Dan Yesus hadir di keadaan itu. Yesus memanggil pemungut cukai itu dan katanya, ikutlah aku sebagai penjala manusia. Luar biasa bukan? Orang-orang melihat rendah pemungut cukai karena perilaku dan keadaan yang dimunculkannya membebani masyarakat. Tapi kenapa Yesus yang terkenal dengan pengajarannya tentang Allah, dan Yesus yang sudah mulai diterima sebagai orang yang kudus, malah mengajak orang berdosa ini? Disinilah letak pemberitaan, inti pemberitaan Yesus, Amang dan Inang. Yesus datang ke dunia ini bukan untuk orang yang benar, karena memang manusia tidak ada satupun yang benar. Manusia itu semua berdosa. Yesus tahu sebagai Allah, Yesus tahu manusia ini membutuhkan obat, tabib. Karena manusia telah kehilangan gambar Allah, telah kehilangan kemuliaan Allah. Manusia berada dalam cengkeraman dosa dan membutuhkan pertolongan. Itu kenapa dalam inti pengajaran Yesus, Yesus mengatakan supaya setiap orang yang percaya kepadanya itu lebih mengutamakan belas kasih terhadap sesama, bukan persembahan. Kita bisa memberikan persembahan dan itu sangat baik, tapi jangan lupa untuk menunjukkan kasih kepada sesama kita. Inilah makna Yesus datang untuk orang berdosa supaya mereka bertobat. Kiranya kita tetap melakukan hal ini, menunjukkan belas kasih, menunjukkan kemurahan Tuhan terhadap sesama kita, dan jangan lihat orangnya, jangan lihat bagaimana keadaannya, tapi lihatlah keinginannya untuk bertobat. Lihatlah bagaimana dia rindu untuk pulih kembali di dalam Tuhan. Marilah kita terus menjadi agen-agen Allah dalam kehidupan kita, Amang dan Inang. Karena kita juga sudah diterima, sudah dipulihkan oleh Allah melalui Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu ini. Hari ini kami menyadari bahwa kami adalah orang berdosa yang telah Engkau pulihkan. Kiranya kami juga melakukan hal ini kepada sesama kami, menunjukkan belas kasih kemurahan-Mu kepada mereka, supaya kami bisa Tuhan hidup berdampingan dengan baik terhadap sesama kami, dan kami bisa berdamai dengan siapa saja di sekitar kami.
Terpujilah nama-Mu Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Amin.